Baik, kita masuk ke materi algoritma dan pemrograman. Kompetensi dasar di bab 2 ini Bisa, adalah, Bu. baik, terima kasih. Kalian memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer melalui algoritma, dan algoritma dirancang untuk mengeneralisasi solusi berbagai situasi. Ya. Kemudian di keterampilannya, di sini ada membuat robot yang mampu menggambar atau menulis dengan program sederhana, kemudian mendefinisikan variabel, menyimpan data, dan mengubahnya. Keterampilan terakhir memakai instruksi kondisional. Tujuan pembelajaran pada bab 2 ini memahami pengertian algoritma dan pemrograman, membuat robot dengan program sederhana, serta mampu mendefinisikan apa itu variabel dan data. Baik, subnya ada 9 sub ya, jadi kita pelan-pelan saja ya nak ya, karena ini mulai masuk materi agak berat, walaupun kalian sudah sempat dapatkan di kelas 7 semester 2. Ini adalah algoritma dan pemrograman lanjutan. Jadi, kita akan mereview sedikit apa itu algoritma dan pemrograman, perbedaan istilah algoritma dan program. Kemudian sub 3, algoritma merupakan jantung dari ilmu informatika, mata pelajaran yang kita pelajari hari ini, dan mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman, itu beda maknanya ya. Kemudian menilai sebuah algoritma, menyajikan algoritma, belajar struktur dasar algoritma dan tahap-tahap dalam pemrograman. Nah, pengertiannya kita review, walau kamu sudah belajar, kita mengingat kembali ya. Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk penghitungan atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Sehingga algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Ini ada kalimat yang saya cetak tebal dan yang berwarna merah. Artinya ini penting ya untuk diingat. Walaupun kalian tidak menghafal sampai titik koma, tapi memahami apa itu definisi dari algoritma. Dalam pemrograman, hal yang penting untuk dipahami adalah logika kita. Jadi dalam berpikir bagaimana cara untuk memecahkan masalah, problem solving ya dalam pemrograman yang akan dibuat sebagai contoh. Banyak permasalahan matematika yang mudah jika diselesaikan secara tertulis. Tetapi cukup sulit jika kita terjemahkan ke dalam pemrograman. Dalam hal ini, algoritma dan logika pemrograman akan sangat penting dalam pemecahan masalah. Untuk sumber belajar, kalian juga bisa membuka link di bawah ini, ya. Nah, ini nanti materinya Ibu akan share di Google Classroom. Kalian bisa download materi ini jika kalian perlukan, atau kalian cukup membaca-baca saja. Semua sudah ada di modul ya, yang kalian punya. Saya hanya mengambil intisarinya aja. Baik, berbicara mengenai algoritma, apa sih bedanya algoritma dan program? Nah, simak satu-satu ya. Algoritma adalah urutan langkah-langkah, ingat. Jadi ada kronologis ya, berurut. Ada langkah-langkahnya yang logis dan terbatas, yang disusun secara sistematis, dengan tujuan menyelesaikan suatu masalah tertentu. Sedangkan program, nah ini lihat bedanya. Program adalah kumpulan instruksi berupa pernyataan yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang melibatkan pemilihan struktur data. Sudah jelas perbedaan algoritma dan program? Ingat. Sudah, Bu. Ya, bagus.
Jadi sebelum kita menulis program atau dalam istilah bahasa asingnya disebut dengan software, perangkat lunak, ya. Berarti kita harus tahu apa urutan-urutan langkah-langkah sebelum kita membuat sebuah program. Dan bahasa pemrograman apa yang cocok nanti digunakan dalam membangun sebuah program. Oleh karena itu, seorang programmer harus menguasai beberapa bahasa pemrograman. Algoritma ini ingat urutan langkah-langkah, ya. Kalian sudah belajar menulis algoritma dalam kehidupan sehari-hari bukan waktu kelas 7 ya. Nah, sub berikutnya. Yang ketiga, ingat kita ada 9 sub ya untuk algoritma. Sub ketiga, algoritma dikatakan jantungnya mata pelajaran informatika. Jantung, sama seperti organ tubuh. Kita juga memiliki jantung. Apa sih fungsi jantung? Kalau kita tahu jantung memompa darah, gitu ya. Kemudian darah ini adalah oksigen di dalam tubuh. Kita perlu yang namanya oksigen. Otak kekurangan oksigen maka bisa pingsan, gitu kan? Nah, sama juga dalam mempelajari informatika, algoritma ini merupakan jantungnya. Begitu pentingnya mempelajari informatika. Posisinya ibarat jantung dalam anatomi tubuh manusia. Banyak cabang ilmu komputer yang mengarah ke dalam terminologi algoritma. Artinya kalimat ini semua ilmu komputer itu sejalur, linier, segaris dengan algoritma. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari pun banyak terdapat proses yang dinyatakan dalam suatu algoritma. Seperti yang kalian masih ingat, coba buat algoritma belajar ke sekolah gitu ya. Kalian buat dari mulai bangun tidur, persiapan, mandi, sarapan, kemudian berpakaian yang rapi, lengkap, berjalan dari rumah menuju sekolah, sampai di sekolah siap belajar. Itu algoritma, urutan-urutan, langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Kemudian, suatu algoritma harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemroses. Ingat, sebelum diproses ada bagian input, entry. Di depan pemroses atau proses ada bagian yang disebut dengan input, masukan atau entry. Jadi, suatu pemroses harus pertama mengerti setiap langkah dalam algoritma. Yang kedua, mengerjakan operasi yang bersesuaian dengan langkah tersebut. Tidak boleh melenceng. Apa urutannya, apa langkah-langkahnya. Sama seperti kalian tadi mau belajar di sekolah, tentu berangkat dari rumah masing-masing. Ya, urutannya di sekolah mendapat jadwal. Jam 1-2 misalnya pelajaran bahasa Indonesia. Dilanjutkan jam 3-4 informatika. Jadi harus teratur. Kalau tidak, maka proses belajar mengajar di sekolah tentu akan kacau. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita juga sudah melaksanakan, mempraktekkan yang namanya algoritma tersebut. Sama halnya dengan ilmu informatika. Algoritma ini sangat diperlukan. Urutan-urutan, langkah-langkah apa yang harus dikerjakan sebelum membuat program. Jalannya program nanti bagaimana? Apa yang harus diinput oleh user? Lalu apa yang harus diproses oleh program? Apa yang dihasilkan oleh sistem? Apa yang dapat disimpan dalam pemrosesan tersebut? Nah, itu namanya algoritma, urutan-urutan, cara langkah kerja, step by step. Ya. Nah, algoritma masih ya di sub 3 merupakan jantung informatika. Di sini ada tabel yang mungkin akan mempermudah kalian. Nah, selalu saya mengingatkan di kelas 7
semester 2 kalian masih fresh tentunya ya dalam ingatan. Ada proses membuat kue. Algoritmanya disebut dengan, bisa dibaca anak-anak? Boleh open mic? Prosesnya membuat kue. Algoritmanya disebut dengan resep ya. Jadi bagus anak-anak, terima kasih sudah merespon. Artinya kalian menyimak ya. Contoh langkah dalam algoritma. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Memasukkan telur ke dalam wajan. Kocok sampai Kocok sampai mengembang. mengembang, jangan ngembung ya. Mengembang. Kalau perut kembung itu beda ya. Nah, itu salah satu proses membuat kue. Kemudian yang kedua, membuat pakaian. Algoritmanya Pola pakaian. pola. Ini ada orang tuanya yang profesinya penjahit atau tailor. Saya tidak sih. Nah, kalau ada, pasti harus membuat pola dulu, ya. Setelah mengukur, lalu dibuat pola, bentuk gitu ya, model, desain. Jadi langkahnya gunting kain dari pinggir kiri, bawah ke arah kanan sejauh 5 cm dan seterusnya. Itu contoh sederhana. Kemudian ada proses merakit mobil. Nah, siapa tahu besok setelah tamat SMP kalian lanjut ke STM, sekolah teknik ya. Jadi di sana ada merakit mobil, merakit sepeda motor, merakit komputer ya. Tapi mungkin lagi bentar digantiin sama robot, Bu. Iya, merakit robot bisa. Contoh langkahnya, sambungkan komponen A dengan komponen B. Jadi ada part bagian-bagian yang harus disambungkan gitu ya. Kemudian proses kegiatan sehari-hari. Nah, ada algoritmanya jadwal harian. Jadwal harian, mulai bangun pagi, paling pagi kalian bangun pukul 6 misalnya. Oh, saya pukul 5. Kemudian, pukul 5, bagus. Pukul 5 sudah bangun, tapi tidur lagi. Betul. Nah, betul tuh. Ya, masih Tapi kalau terlalu sekolah saya pagi. Kalau libur begitu. Masih, oh bagus. Jangan sampai bangun pukul 5, masih pagi, tidur lagi, bangun pukul 6 aja. Sudah pukul 6, masih ada waktu 30 menit lagi. 6.30 aja Tidur saya lagi. bangun mandi. Ya, tidur lagi. Akhirnya kebablasan. Pukul 7 baru bangun. Nggak mandi, cuman cuci muka aja. Nah, Ya, sikat gigi, langsung berangkat sekolah. Berantakan jadwalnya. Jadi urutan itu akan ada yang terlompati gitu ya. Nah, algoritma terakhir mengisi voucher handphone. Mengisi voucher HP. Jadi algoritmanya bagi yang baru pertama kali mengisi tentu perlu panduan. Oh ya, pakai laptop. Perlu panduan dalam pengisian gitu ya. Oh, Kelihatan di sini namanya tuh. Semadek. Ya, boleh di-mute dulu mic-nya. Nah, mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Ingat, berkali-kali tadi ada kata pemroses. Sebelum diproses, ini yang tengah-tengah ya, ternyata pemroses itu rumit. Ada input di depannya. Ingat, di sisi kiri kalian, di sana ada input device, perangkat masukan dalam istilah komputer. Nah, baru diproses.
Siapa yang memproses? Central Processing Unit atau sering kita singkat dengan CPU. CPU ini dibagi menjadi 3 part atau bagian. Ada bagian kontrol atau kontrol unit, ada bagian aritmatik atau logika, ada perhitungan yang rumit di sini, dan ada memori penyimpanan. Apakah sementara atau permanen? Setelah diproses, baru kemudian dihasilkan atau keluaran atau yang disebut dengan output device, perangkat keluaran. Baik, itu tadi gambaran dari mekanisme. Mekanisme artinya cara kerja. Waktu kita masih 11 menit, ya. Ada pertanyaan? Lumayan berat ya. Jadi kalau kalian mengimbangi dengan baca di rumah, kemudian ada yang mau ditanyakan, ada istilah-istilah yang cukup sulit untuk dipahami, saat tatap muka ini boleh dibahas. Belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Tidak sama ya, di sini di poin pertama, tidak sama. Kemudian belajar program adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah. Kemudian menuangkannya dalam satu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai satu bahasa, aturan-aturan tata bahasanya, pernyataan-pernyataannya, tata cara pengoperasian, compiler atau penterjemah bahasa itu menjadi bahasa mesin, itu namanya compiler, dari bahasa mesin menjadi bahasa manusia atau sebaliknya bahasa manusia menjadi bahasa mesin, dan memanfaatkan pernyataan-pernyataan tersebut untuk membuat program yang ditulis hanya dalam bahasa itu saja. Nah, ini gambaran pembagian bahasa pemrograman. Paradigmanya, ada 2 jenis, imperatif dan deklaratif. Imperatif, nah ini bahasa yang lebih spesifikasi ke aplikasi komputer. Prosedural, ya, yang sangat prosedural itu ada bahasa C, Pascal, Fortran, dan Basic. Nah, kalau di buku kelas 7 LKS kalian pelajari, masih simpan LKS kelas 7, sebenarnya kamu setelah algoritma tuh belajar pemrograman Visual Basic. Tapi saya buat lebih fun, lebih have fun gitu, dengan menggunakan Scratch. Nah, itu juga belajar sambil bermain, ya. Jadi kalau Visual Basic ini udah tingkatnya sebenarnya semasa saya kuliah semester 5 itu dapatnya. Jadi sudah hampir 2 tahun lebih kuliah, baru kita mengenal bahasa pemrograman Visual Basic. Karena saya lihat tingkatnya agak sulit, jadi saya alihkan menjadi Scratch. Belajar sambil bermain lebih have fun. Nah, kalau kamu mau memperdalam Visual Basic, silahkan diinstal atau dipasang pada komputer atau laptop yang ada di rumah. Sehingga kamu bisa mempelajari tampilan Visual Basic itu seperti apa. Bagaimana mendesain, bagaimana memberi perintah. Itu sangat prosedural. Kemudian ada object oriented, berarti berorientasi pada objek. Nah, ini meningkat. Kalau tadi yang prosedural hanya bahasa C saja, yang object oriented ini C++. Kemudian ada Java, Smalltalk, dan Eiffel. Nah, ini mulai berorientasi pada objek. Kemudian yang imperatif terakhir ada parallel processing. Ada Pascal, tapi Pascal S ya, lebih lanjutan dari Pascal di prosedural. Kemudian Occam dan Celinda. Mungkin kalian masih asing dengan istilah-istilah ini. Tapi saya kenalkan saja. Tidak harus menguasai bahasa ini karena masih
levelnya basic ya, dasar sekali untuk anak SMP. Tapi kamu boleh browsing-browsing di internet seperti apa sih tampilan bahasa C, bahasa Pascal, banyak sekali di YouTube channel ya, para programmer, para hacker, para cracker. Nah, itu yang sudah jago membobol sebuah sistem, mereka pakai bahasa yang prosedural. Selain filenya kecil, tidak memakan memori yang cukup besar, mainnya di mode teks, bukan grafis ya. Jadi lebih ringan. Kemudian yang terakhir deklaratif. Deklaratif di sini dibagi menjadi 3. Jadi ada pendeklarasian. Tadi masih ingat belajar algoritma, kita ada belajar struktur data, mengenal data dan variabel. Nah, di bahasa pemrograman inilah kalian mendeklarasikan yang namanya variabel, yang namanya data. Logic ini prolog, ya, masih pembuka, sangat logika. Kemudian masuk ke yang fungsional. Di sini, aduh maaf, ada list P, Apple, dan skema. Halo. Tolong fokus ya belajarnya. Mute di mic-nya. Kemudian database, bukan database ya. Database. Database ini adalah penyimpanan data. Salah satu yang paling baik di kelasnya, di jenisnya adalah SQL. Oke, sampai sini dulu anak-anak. Ya, kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya. Belum ada tugas, jadi kalian bisa simak. Ini masih panjang perjalanan. Nah, sampai nanti membuat robot dengan program sederhana ya. Kalian bisa browsing-browsing di internet. Nanti ada tugas untuk membuat robot gitu ya. Dari bahan-bahan bekas. Nah, ini seperti contoh nih. Ada dari kardus ya. Kemudian ada pakai roda-roda plastik gitu ya. Dari es krim bisa ya. Menggunakan baterai atau ada juga menggunakan dari bagian HP gitu ya yang tidak bisa dipakai lagi. Jangan nanti HP yang masih aktif dipakai kalian pretelin. Nah, itu malah berbahaya. Bukannya mendapat pujian tapi dapat makian. Baik. Sekian dulu untuk poin 5. Kita akhiri sampai di sub 5 dulu ya anak-anak. Bisa open mic anak-anak? Ada pertanyaan anak-anak? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya, Bu. Oh, ada yang masuk, saya sampai nggak sempat admit ini. Baik. Mohon maaf bagi yang baru bergabung karena tadi saya fokus ke materi. Jadi sangat sayang sekali ya yang baru bergabung tidak bisa mendengarkan pemaparan dari saya. Waktu kita 3 menit lagi akan berakhir.